Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ja'ala syahr Ramadan syahr mubarak wa farada alaina syiyam wajib taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulullahil 'azim. Hadratil mukarramin, para alim ulama, wabil khusus jajaran pengurus PCNU baik Suriah maupun Tanfidia Kabupaten Malang, yang kami hormati pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Malang, yang kami hormati segenap pimpinan pengurus Rijal Ansor Kabupaten Malang, sahabat-sahabat sekalian, sahabat Ansor, Banser, Denpasar, dimanapun berada, yang saya hormati. Pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan karunia-Nya kita bisa beraktivitas sebagaimana mestinya, dan juga pengakuan kita sebagai hamba-Nya, sehingga kita patutlah dan haruslah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dan salam mudah-mudahan tetaplah tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya besok di hari kiamat. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, di bulan puasa yang penuh berkah, penuh pengampunan ini, marilah kami mengajak pada diri kita, pada diri kami sendiri, dan juga pada sahabat-sahabat sekalian, mari kita selalu senantiasa berbuat baik dan meningkatkan amal ibadah kita di bulan yang penuh barak ini. Dan juga marilah kita berusaha senantiasa, berusaha sekuat tenaga menghindari hal-hal yang tidak baik, termasuk yaitu penyakit hati. Banyak di antaranya penyakit hati, yaitu seperti dengki, ujub, iri hati, sombong, dan sebagainya. Pada kesempatan kali ini kami akan sedikit membahas tentang ujub. Di sini adalah berasal dari kata ajabah, yang artinya kagum, terheran-heran, takjub. Al-ijabu bin nafsi artinya kagum pada diri sendiri. Waktu siapa? Nah, itu diantaranya. Leka aku, nah, penyakit aku yang telah timbul. Kegiatan ini kalau tidak ada aku, semua dilarikan pada kita, yaitu pada diri sendiri kita, yaitu adalah akunya dulu.
Sementara secara istilah dapat kita pahami bahwa ujub yaitu suatu sikap membanggakan diri dengan memberikan suatu penghargaan yang terlalu berlebihan kepada kemampuan diri. Nah, sikap ini tercermin pada rasa tinggi diri dalam bidang keilmuan, amal perbuatan, atau kesempurnaan moral, dan di saat menampakkan kelebihannya pada orang lain dengan sombong, maka ia telah terjangkit yang namanya penyakit takabur atau ujub. Oleh karena itu, sikap ujub dan takabur memiliki keterkaitan satu sama lain. Artinya, tidak ada bedanya antaranya takabur dan ujub. Ini sahabat-sahabat kalian, bagaimana kita bisa mengurangi sedikit karena kita manusia, apalagi di zaman serba modern ini, kalau kita tidak berhati-hati kita sulit untuk menghindarkan ujub atau kebanggaan diri. Tapi kalau kita pelan-pelan, bagaimana cara kita untuk memanagenya agar terhindar daripada penyakit ujub. Bahkan bahaya ujub itu seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, yaitu salatu muhlikat syuhan muta'an wa huwa mattaba'un wa ijabul mar'i binafsi, yang artinya 3 perkara yang membinasakan. Apa itu? Yaitu rasa pelit yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan ujubnya seseorang terhadap dirinya sendiri. Hadis riwayat At-Tabrani. Di sini sudah jelas bahwa pelit yang selalu, karena memang berkaitan dengan harta, itu kita juga butuh keyakinan yang kuat, kedermawanan yang kuat untuk memberikan kepada seseorang, apalagi di bulan puasa ini. Mari kita beramal memberikan sedekah kepada yang lain. Dan juga hawa nafsu. Ini hawa nafsu ini kita ayokan dalam mumpung di bulan puasa. Dan juga ujub yang selalu membanggakan diri kita. Ini dirasakan sahabat-sahabat kalian, dan juga ada di hadis lain, yaitu Rasulullah SAW bersabda, laulam takunu ibuna fasyitu alaikum ma huwa akbaru min dzalikal ujba, yang artinya, jika kalian tidak berdosa, maka aku takut kalian ditimpa dengan perkara yang lebih besar darinya, yaitu ujub. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sahabat-sahabat sekalian, semoga kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah daripada apa yang kami sampaikan. Sementara ada beberapa penyebab ujub. Apa sih penyebabnya ujub? Yaitu yang pertama itu adalah merasa mempunyai kelebihan fisik, baik tampan, cantik, kuat, dan sebagainya. Terus yang kedua yaitu karena ilmunya, karena kecerdasannya, karena kepandaiannya, karena kelebihannya dalam bidang ilmu tertentu, sehingga dia bangga pada dirinya sendiri dan berlebihan. Itu juga adalah penyebab daripada ujubnya. Terus yang selanjutnya yaitu sombong pada diri. Nah, ini sombong ini namanya sombong, aku harus ada di atas dan aku harus begini dan begitu, namanya itu sombong. Dan juga banyak anaknya yang sukses, keluarganya yang sukses, itu adalah termasuk, kalau kita bangga-banggakan terlalu itu juga termasuk adalah ujub. Dan juga penyebabnya adalah dari keturunan nasab. Mungkin kita adalah keturunan punya silsilah yang baik, tapi dibangga-banggakan, dipamer-pamerkan,
Ini juga adalah salah satu penyebab daripada ujub. Sahabat-sahabat sekalian, bagaimana cara mengatasi atau menghindari sifat ujub kita atau takabur kita? Ada beberapa trik untuk kita mengurangi atau menghindari sifat ujub kita. Mumpung kita adalah di bulan penuh pengampunan, bulan penuh mubarak, bulan penuh kasih sayang. Nah, disinilah kita bisa introduksi diri di bulan suci ini. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Kita harus memiliki sifat percaya diri. Tetapi jika sudah memasuki takabur dan menganggap rendah terhadap orang lain, maka kita harus mengurangi hal tersebut atau kita hindari, karena inilah yang dikatakan ujub yang dilarang oleh agama. Kita boleh percaya diri dalam satu hal yang positif, tapi jangan sampai di hati kita ada sifat takabur atau ujub. Untuk mengatasi yang selanjutnya, kita harus ingat dan sadar bahwa dalam sejarah orang yang ujub takabur dengan kekuatannya, maka Allah yang akan menghancurkannya. Ini. Jadi kita tidak ada apa-apanya karena kita makhluk. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Langkah selanjutnya, kita harus sadar bahwa ilmu yang kita miliki sangatlah sedikit dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Di atas lagi adalah kita mungkin bangga di sini, kita punya ilmu banyak di tempat ini, tapi di tempat lain masih banyak orang yang lebih alim, lebih pandai. Nah, dengan sadar seperti itu, maka akan terhindar pada ujub. Kita juga harus ingat bahwa kecantikan, ketampanan itu hanya saat, dan kita harus tahu kita berasal dari mana, dari nutfah, dan kita akan kembali. Bagaimana cara mengatasi dan menghindari sifat ujub atau takabur tersebut atau membanggakan diri tersebut? Sahabat sekalian, kita tahu kita sekarang masih di bulan Ramadan, berada di bulan penuh barokah, penuh maghfirah, penuh diri. Mari ada beberapa tips. Yang pertama, kita bolehlah percaya diri. Tapi ketika percaya diri kita berlebihan, kita harus sadar siapa kita. Kita adalah sebuah hamba yang tidak punya kekuatan apapun. Kita adalah makhluk yang perlu bersikap sosial kepada masyarakat. Kita membutuhkan orang lain. Maka kebanggaan itu kita tarik sedikit. Kita juga perlu menghargai orang lain. Untuk menghindari juga yang kedua, kita harus sadar bahwa dalam sejarah orang yang ujub, orang yang sombong akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak tadabbur kepada Al-Qur'an. Kita baca banyak Al-Qur'an. Kita perjuangkan kita untuk memahami isi Al-Qur'an. Yang selanjutnya, kita juga harus sadar kegagahan, ketampanan, kecantikan yang kita miliki itu adalah sesaat. Hanya beberapa tahun setelah itu kita lajunya umur, dengan berjalannya waktu dari masa ke masa, kita akan mengalami kemerosotan dari ketampanan kita, mulai kita tidak kuat, kecantikan kita juga mulai berkurang karena kita mulai rindu dan sebagainya. Yang selanjutnya, kita harus tahu bahwa ilmu yang kita miliki itu adalah semata-mata ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang diajari oleh guru kita. Nah, kalau kita sudah tahu hal seperti itu, apa yang perlu kita banggakan? Sahabat-sahabat sekalian, mari kita perbanyak tafakkur, banyak introspeksi diri. Bolehlah kita bangga dengan ilmu kita untuk kita ajarkan kepada kita, tapi jangan berlebihan. Karena itu nanti akan timbul sikap ujub itu. Kita juga sadar bahwa manusia dan jin diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah. Tidak ada bedanya nasab, tidak ada bedanya orang konglomerat, anaknya ningrat, anaknya pejabat, anak siapapun.
karena Allah menciptakan manusia ini adalah untuk beribadah. Kita harus sadar. Sahabat-sahabat kalian, Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan dalam firman-Nya di surat An-Najm ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yajtanibuna kaba'ira illa wal fawahisha illa al-lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah wa a'lam bikum idza ansha'akum min al-ardi wa idza antum ajinnatan fi butuni ummahatikum fala tazakku anfusakum wa a'lam biman ittaqa. Yang artinya mereka adalah orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji. Akan tetapi mereka memang melakukan dosa-dosa kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia lebih mengetahuimu sejak Dia menjadikanmu dari tanah dan ketika kamu masih berada janin, dan ketika kamu masih berupa janin dalam perut ibumu, maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia lebih mengetahui siapa yang bertakwa. Yang artinya mereka adalah orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji. Akan tetapi mereka memang melakukan dosa-dosa kecil. Sesungguhnya Tuhan maha luas ampunannya. Dia lebih mengetahui dirimu sejak Dia menjadikanmu dari tanah dan ketika kamu masih berada dan ketika kamu masih berupa janin dalam perut ibu, maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia lebih mengetahui siapa yang bertakwa. Sahabat sekalian, jelas dalam ayat tersebut bahwa kita ciptaan Allah dari tanah dan akan kembali menjadi tanah. Mudah-mudahan dengan sedikit materi ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, terutama pada saya pribadi dan juga pada sahabat-sahabat kalian. Dan mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.